Setelah episode sebelumnya yang sangat seru sekali, nah bagaimanakah dengan episode kali ini? Apakah seseru kemarin? Ya, bagaimanapun episode kali ini akan menjadi episode penutup bagi saganya Kamen Rider Legend. Karena di next episode sudah kembali ke cerita utamanya. Gua tahu sih apa yang kalian pikirkan. Bentar amat ya, cuma 3 episode. Padahal gua mikirnya lanjut terus. Ya, setidaknya sampai episode 40 lah. Ternyata tidak. So, ya udahlah ya, mau gimana lagi? Emang begitu ceritanya. Jadi, tak usah berlama lagi, langsung aja ini dia Kamen Rider Gachat episode 36. Di awal episode ini, kalian pasti bingung kan? Kok Kaguya tiba-tiba nyerang Hotaru? Padahal episode sebelumnya kerjasama bareng. Ya udah, langsung gua jawab ya. Hal ini dikarenakan Kaguya nggak ingin Hotaru terlibat dalam masalah ini. Apalagi bisa dibilang kan Kaguya lah yang membawa Hundred ke dunia ini. Jadi dia merasa bersalah akan hal itu. Ya intinya secara garis besar Kaguya ingin memikul semua ini sendirian. Nah pertanyaan kedua, kenapa Kaguya kelihatan panik banget ketika tahu jam ini aktif? Nah, seperti yang dikatakan Butler, jam ini tuh bernama Doom's Clock, jam penghancur dunia yang telah menghancurkan dunianya Kaguya ketika Kaguya masih kecil. Jadi, Kaguya masih kayak ada rasa-rasa traumanya gitu. Dan dikatakan juga oleh Butler, pada saat itu ada seseorang yang membantu sehingga jam itu dapat dihancurkan. Nah, siapakah orang yang dimaksud? Ya, kalau kalian nonton spin-off-nya pasti tahu lah ya. Di situ kan dilihatin kalau Dikit lah yang menolong Kaguya ketika masih kecil. So, sudah dipastiin sih, seseorang yang membantu itu pasti Mamang Tsukasa. Oke, lanjut lagi. Ketika jam ini aktif, kan Hotaru dan teman-temannya pada panik tuh. Nah, anehnya, kenapa tidak ada satupun warga sipil yang panik? Nggak dilihatin juga sih warga-warganya. Satu pun tidak ada. Kemana coba semua orang? Masa benda segede itu nggak ada yang lihat? Nggak mungkin dong. Ya kalau misalkan Toei males nih menghadirkan orang-orang dalam jumlah yang banyak kayak episode 34 kemarin, ya setidaknya 4 atau 5 orang jadilah buat penggambaran aja kan. Tapi satu pun tidak ada. Well, di tempat lain, Dark King Gigits terlihat membangkitkan kembali Saigetsu dengan memanfaatkan Aquan Progress Key yang tergeletak sembarangan. Aduh, ini agak aneh ya. Masa benda seberharga itu dibiarkan tergeletak begitu aja? Untung nggak diambil bocil-bocil. Nah, dengan memanfaatkan Progress Key itu, Gigits pun menghidupkan kembali Saigetsu. Dan berubahlah ia kembali menjadi Aquan. Dan ini bangkitnya bukan karena itikat kebencian ya guys ya. Walaupun matanya merah kayak dikendalikan Enggak, ini tuh dibangkitkan oleh kekuatannya Gigits. Cuma ngeri juga ya Dark King Gigits ini. Bisa ngidupin orang mati coy. Terus setelah itu ya udah. Ketika baru nyampe di TKP, Kaguyanya langsung diajak gelut. Bambum. Dan pas lagi asik-asiknya gelut, Gigits memberikan kekuatan tambahan berupa 4 kemi super kuat kepada Saigetsu, yaitu ada Gigalodon, Nammonite, Saizombie, dan Gokigen Meteon. Yang kocak itu pas nangkep ini, Gekion Meteon. Itu kemi lagi enak-enaknya terbang di luar angkasa. Ditangkapnya dengan mudah. Nah, dengan wujud Kamen Rider ditambah 4 kemi baru, Saigetsu pun berubah bentuk menjadi Aquan Malgam. Dan ini sudah pasti sangat-sangat kuat ya cuy ya. Ya, setidaknya untuk saat ini. Oke, kalau gambar ini mah Kaguya banget lah ya. Di saat-saat lagi genting kayak gini, dianya masih sempat-sempatnya santuy. Mandi berlian sambil ngewen juga.
Jadi kita lanjut aja lah ya. Tunggu. Ada sih yang menarik di sini, di mana Kaguya terlihat mulai tersadar akan sifatnya yang mungkin agak egois. Karena sebelum adegan berendam ini, Hotaru sempat tuh ngomong ke Kaguya kalau dia ingin sekali membantunya. Tapi itu ditolak Kaguya dengan alasan kalau selama ini dia itu selalu bertarung sendirian. Apa-apa ya sendirian. Kalau berduaan ya itu udah nggak gojes lagi namanya. Akan tetapi dengan nasihat Bang Kurogane dan pendapat Sabimaru, Kaguya pun mulai tersadar yang mungkin agak egois. So lanjut lagi. Nah ini dia adegan yang kita tunggu-tunggu. Pertarungan Kaguya sama dan Hotaru versus Aquan Malgam. Mana datangnya pakai outfit kebesaran lagi kan? Maksudnya Kaguya ya, bukan Hotaru. Kalau Hotaru mah gitu-gitu aja. Tapi sebelum itu kita dibuat adem nih dengan Kaguya yang berdamai dengan Hotaru. Kaguya percaya dengan bertarung bersama teman, kegojasannya gak akan luntur, malah akan semakin bersinar. Dan begitulah mereka pun bertarung bersama. Dan ini bener-bener keren banget sih. Sepanjang gelut gua bener-bener dibuat puas sih dengan aksinya. Keren banget. Nah, dimulai dengan dikeluarkannya form Zero Two yang berbarengan juga dengan tersumonnya dua form Zero One lainnya, kayak Zero One Basic dan Zero One Metal Caster. Nah, kok bisa? Ya, mungkin ini salah satu dari ability-nya si Legendary Legend ya, yang bisa mensummon rider-rider terdahulu. Cuma yang bikin gua nggak expect, ternyata bisa mensummon form rider lainnya guys, kayak basic dan super form. Gua pikir final form aja, ternyata tidak. Dan bahkan ya bisa mensummon senjatanya juga loh, gokil. Nah kalau udah bertigaan begini, ya udahlah ya, musuh pun auto suren, nggak bisa apa-apa. Oh ya, kalau dilihat-lihat pergerakan rider summon ini mirip Decade Complete ya. Yang mana summonannya itu ngikutin pergerakan usernya. Nah terus nggak cuma Zero Two doang nih, kita juga diperlihatkan form Chenji lainnya. Yaitu ada Gorgeous Grand Zio. Dimana ability-nya itu ngikutin ability-nya Grand Zio juga. Yang bisa mensummon rider ketika patung di armornya dipencet. Nah, dimulai dari mencet Blade, lalu muncullah Blade. Dan ketika Blade muncul, itu suaranya pakai suara aslinya Takuyuki Tsubaki loh guys. Kalian denger nggak sih? Cuma bukan berarti aktornya langsung yang ngisi suaranya, enggak. Ini tuh paling suara apa ya? Ya, suara stok yang sebelumnya itu sudah ada. Nah, dilanjutkan dengan mencet Hibiki, terus muncullah Hibiki. Terus mencet lagi Gaim dan muncullah bendera Gaim. Ini kocak sih. Si Kaguyanya langsung heran gitu. Katanya ini mah nggak gojas. Langsung deh itu dibuang. Terus abis itu pencet lagi, keluarlah Sonic Arrow. Dan terakhir mencet Zio dan keluarlah itu varian form Zio. Ada Zio Basic sama Zio 2. Dan tak lupa juga karena ini form Zio, Iwae-nya dong. Kaguya juga menggunakan kata-kata Iwae, bla 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 itulah lah ya. Terus habis itu ya udah, dihabislah itu Aquan Magamnya dengan menggabungkan 3 Rider Kick form Zio plus Platina Gachat. Dan ini sumpah keren banget. Efeknya juga mantap. Puas deh pokoknya. Nah, sehingga Aquan Magamnya pun mati. Doomsclock-nya hancur dan berakhir dengan kemenangan. Oh ya, tak lupa juga guys, wacaca faya. Oke, setelah pertarungan itu selesai, Hotaru dan teman-temannya pun memberikan pesta penyambutan untuk Kaguya. Cuma ya bentar doang sih, habis itu Kaguyanya udah mau pulang aja. Nah, sebelum pulang, kan Hotaru sama Kaguya tukeran nomor tuh. Nah, ini emang nyambung ya? Kan beda alam. Aneh juga ya. Dan battlernya juga pamer nih.
kalau barang-barang yang telah dicuri 100 sudah mereka dapatkan kembali. Kayak kartunya Eternal, Dark Kiva, Claire, Arc Zero, dan Arc One. Oke, terakhir guys, sebelum menutup pembahasan ini, di akhir scene kan terlihat tuh kalau ada telur di dalam dirinya Hotaru kan? Nah, ini tuh telur apa? Kalau gua lihat sih kayak telur dinosaurus gitu ya. Nah, kalau emang bener, pasti ini tuh nyambung sama final formnya Gachat. Yang Rainbow Gachat itu loh. Nah, form itu kan pakai kartu Nijigon tuh. Ya kan? Dan telur ini tuh pasti kartu yang ada di page 04. Cuma belum tahu sih namanya apaan. Masih tanda tanya. Oh ya, satu lagi guys. Pas Kaguya sama Butter jalan di Aurora Curtain, kan mereka melihat Gachat Daybreak tuh. Nah, apakah scene itu tuh nyambung ke movie-nya Gachat nanti? Soalnya kan di poster movie-nya itu ada Gachat Daybreak sama Rainbow Gachat. Kalau iya, kecepatan nggak sih? Biasanya kan summer movie itu timeline-nya episode 40-an ya. Ini kok cepat amat? Mungkin cuma awal perkenalan aja kali ya. So guys, itu dia tadi pembahasan untuk Kamen Rider Gachat episode 35. Dan untuk next episode, kita sudah masuk ke babak baru nih, menyisakan arc terakhir untuk Kamen Rider Gachat. Jadi udah mulai-mulai seru nih, pasti. So kalau gitu kita sudahi aja lah ya pembahasannya. Dan sampai ketemu lagi di next episode. Bye bye guys.